Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Gita. Saya dari Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Jambi, Porkesd. Pada video kali ini saya akan mereview 3 gerakan, di mana gerakan itu mengandung gerakan motorik dan bagian gerakan itu tersendiri ada gerakan kognitif, asosiatif, dan otonom. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan mengenai apa itu tahapan kognitif, asosiatif, dan otonom beserta contohnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu gerakan motorik. Gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Motorik itu ada 2 macam, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar, atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, atau naik turun tangga. Motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dan koordinasi mata tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasang balok sesuai bentuknya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai tahapan kognitif, asosiatif, dan otonom. Kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Kemampuan kognitif berguna untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir secara rasional. Kognitif adalah suatu proses berpikir, daya menghubungkan serta kemampuan menilai dan mempertimbangkan. Contoh kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan kemampuan kognitif adalah belajar. Baiklah, saya akan memberikan sebuah video aktivitas anak-anak yang menggunakan kemampuan aktivitas kegiatan kognitif. Pada video yang barusan saya tampilkan, kita dapat melihat di mana seorang anak yang sedang bermain puzzle. Anak tersebut menggunakan kemampuan kognitif atau berpikir untuk bisa menempatkan pasangan puzzle yang benar. Ketika ia memegang puzzle segitiga, dia langsung berpikir untuk mencari tempat meletakkan puzzle segitiga yang dia pegang pada tempat yang benar. Tahap asosiatif ditandai dengan tingkat penguasaan gerak, di mana anak telah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian gerak yang tidak tersendat-sendat saat pelaksanaannya. Dengan mempraktekkan atau berlatih secara langsung berulang-ulang, maka penguasaan gerak akan semakin sempurna. Sesuai dengan keinginan dan kesalahan pun semakin berkurang. Pada tahap ini, perkembangan anak usia dini sudah memasuki masa pemahaman dari setiap rangkaian gerak yang dipelajari. Merangkai bagian-bagian gerak menjadi rangkaian gerakan secara utuh merupakan unsur penting untuk menguasai berbagai keterampilan gerak secara lebih komponen secara berkelanjutan. Video yang barusan saya tampilkan mengenai tahapan asosiatif dan dapat dilihat bagaimana anak-anak yang sedang bermain lompat dari kotak yang satu ke kotak yang lain. Gerakan itu dilakukan agar 2 warna yang terdapat dalam kotak tersebut menjadi satu. Namun tadi juga dapat ada anak yang menepuk kotak agar warnanya tercampur. Adapun penyesuaian konsep dan gerakan dalam video ini adalah melakukan gerakan yang mana gerakan tersebut dalam menyatukan 2 warna yang ada dalam kotak menjadi satu warna. Tahapan ini merupakan tahapan paling akhir dari belajar motorik. Menurut Raham Toknam 1988, ia menyatakan bahwa tahapan otonom ini pelaksanaannya otomatis, maka belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian suatu tugas atau keterampilan. Dan ini berarti makin menurun
stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis ataupun tanpa disadari sama sekali. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan lain yang terjadi secara simultan, dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerakan yang sedang dilaksanakan. Baiklah, langsung saja saya akan memberikan video mengenai gerakan otonom. Ini dapat kita lihat yang anak yang sedang melakukan gerakan lompat kotak, karena anak ini telah melewati tahap-tahap sebelumnya. Jadi anak-anak ini secara otomatis atau spontan sedang memahami bagaimana melakukan gerakannya dan memahami konsep dalam permainan tersebut. Bisa kita lihat ketika satu kotak, maka satu kaki menginjak satu kotak, dan ketika dua kotak, maka kedua kakinya menginjak dua kotak pula, dan anak ini pun melakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Baiklah, sekian dari video yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.